Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zona Fans? Apa kabar penduduk YouTube? Pizza. Yo. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Pokoknya itu tuh. Pizza. Okay, next video. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe. We back man, we back. We are back. Akhirnya setelah sekian lama beberapa konten akhirnya luar biasa ini barusan kita tiga dalam frame ini. Iya. Kembali lagi. Iswandi, Farli dan Taufik. Yo. Ini kan Sudah mulai. Tidak usah bermain. Oke. Jadi untuk konten kali ini kenapa kita bertiga bisa ada dalam frame ini? Saya kurang tahu juga. Karena dia lagi Karena kita habis juara. Juara apa itu? Juara 2. Bukan kalah. Kita mau apa ini? Kali untuk konten kali ini Sedih. kayaknya kita agak sedikit serius membahasnya. Serius sekali. Tidak serius sekali, apalagi kamu dua. Jadi tidak bisa serius. Jadi kali ini mungkin kita akan membahas yang selama ini belum banyak zona-zona fans belum tahu mungkin. Oh, yang zona fans belum tahu di dunia ini. Jadi mungkin kali ini Apakah itu yang zona fans saya tahu? Apa yang tidak ditahu zona fans? tentang zona merah. Kali ini kita akan membahas tentang zona merah, bagaimana zona merah itu bisa tercipta. Dan akhirnya sekarang sudah ya sekitar berapa kita upload video? 20 lebih ya? 20 lebih. 20 lebih konten yang kita upload di channel zona merah. Jadi mungkin saya biasa sekali. saya mungkin lebih ke saudara Iswandi dulu untuk bagaimana pertama ini bisa terbentuk zona merah ini. Kalau saya lebih ke saudara Taufik dulu. lebih ke saudara Farli. Dia yang lebih tahu. Agak tak bulu kan. Jadi sebenarnya kita ini lebih kemana? Tahu saja. Langsung apa? Malas kemudian. Ya mungkin kalau untuk kan awal terbentuk zona merah ini. Ya, Mungkin dari kalau saya awalnya dari percakapan iseng sebenarnya. oh. Dia tidak tahu sih. Makanya saya bertanya, karena saya tidak tahu. Ternyata dia Apa? Iya berawal dari percakapan iseng karena begini. Awalnya saya pun sebenarnya tidak ada niat untuk buat channel YouTube. Iswandi kan sebenarnya dia punya YouTube dulu sebenarnya. Ada namanya itu apa? Nggak bisa disebut di sini. Tidak bisa. Kraken Studio. Istro. Pertama mungkin ada yang teman-teman Kraken Studio. Dan saat itu studio itu di rumahnya Iswandi waktu itu. Cuma mungkin teman-teman dari Kraken Studio banyak yang sibuk ya. Tapi akhirnya mungkin Sibuk kuliah dulu untuk mengejar sarjana. tidak terurus mungkin. Akhirnya Iswandi coba lihat peluang di Basuki Rahmat sama saya, ada rumah juga, ada ruangan yang kosong. Kenapa tidak kita buat studio, buat YouTube begitu. Akhirnya saya bicara iseng saya dulu dengan Iswandi sampai itu saya oke kan. Iya tuh, saya oke kan. Jangan soal Oh begitu awalnya. Akhirnya
mulailah alat-alat di sana, alat studio itu mulai dipindahkan ke Basuki Rahmat, dari Sigma ke Basuki Rahmat, iya kan? Ada juga yang kita beli. Ada juga beberapa yang dibeli. Jadi mulai kita itu dari studio dulu, kita belum tahu orang-orang itu siapa, dan kita belum tahu namanya itu apa. Iya. Saat itu kita buat dulu untuk studio, beli wallpaper, terus apa ini yang di dinding, Hiasan dinding. hiasan dinding. Mulai kita kerja saat itu patung. patung formalin. Kita mencari barang langka. Jadi dulu itu yang pertama gabung itu yang mulai join di awal ya. Di awal itu ada Iswandi, saya, kemudian Eman, saya sudah ada. belum kau. Aku panas. Belum kau. Eman, kemudian Aco Alang. Itu masih berempat. Kita pertama. Alang dengan Dan Teguh. Teguh. 5 berarti ya. Editor setia kami. Nah, itu mulai dari situ 5 orang. Berapa 5 orang dulu? 5 orang. 5 orang sampai akhirnya kita cari satu talent yang betul-betul dia bisa main ketika dalam frame. Oh iya. Jadi kita panggil saudara Aslam Triputra. Aslam TPU ya. Lagi video kedua itu. Aslam Triputra itu ada di itu helm merah. Helm merah. Itu paling itu Paling viral. kemarin itu helm merah. Cuma yang mungkin saudara Batam juga dia sibuk, dia antara sibuk yang sombong ya sebenarnya sih. Akhirnya dia sudah jarang muncul. Kemudian formasinya itu masih tetap 5 orang ya. 5 orang sampai akhirnya kita ajak gabung Fajrul Fawaid. Kita butuh editor pada saat itu. Butuh editor. Jangan terlalu jauh kita bicara editor. Nama tadi. Oh iya. Nama sampai kenapa bisa nama dulu? Nama Zona Merah saat itu. Saat itu awalnya sebenarnya tetap dia zona. Kita terpikir saat itu zona. Saat itu karena kita mau bikin beberapa konten. Jadi yang mempermudah itu di awal kita awalin dengan kata-kata zona. Saya kira kemarin zona ungu. Saya kira zona hijau. Masih sih. Kawasan Sukorno. Jadi awalnya itu saya usulkan zona warna pertama itu. Nah, itu zona warna pertama sampai akhirnya kita di sini tuh live IG, pokoknya gitar apa. Soalnya pernah juga kita warna-warni. Iya, pokoknya zona warna pertama, zona warna. Karena kita mau buat banyak konten sampai akhirnya Iswandi itu bilang nanti ada zona merah. Zona merah. Kalau saya pertama, kenapa saya sepakati dia zona merah? Karena begini, saya ambil warna merah itu kan pemberani. Bagi saya ingin menabrak semuanya begitu. Ingin menabrak semuanya merah saat itu. Jadi Iswandi ditambahkan lagi, kenapa zona merah? Karena kita ternyata kita sama ini hidup di hidup dan besar dengan apa patahan-patahan ini sesar koro jadi kita selama ini memang hidup di zona merah, memang zona yang betul-betul ya zona merah, zona bencana ibaratnya. Jadi kita anak-anak yang terlahir dari zona merah tinggal di daerah zona merah itu sebabnya kita beri nama channel ini zona merah. Zona Merah TV. Berubah dulu dari Zona Merah Channel sampai akhirnya Zona Merah TV yang kita pilih. Dengan ada kita sepakati berapa konten itu ya. Zona FM yang pertama kan, zona FM, kemudian zona santuy, zona layar, zona horor, zona prosa. Ini yang belum sama sekali kita garap, zona nada. Berarti 6 sampai sekarang 6 ya. Zona nada yang belum kita garap sampai sekarang ya. Tidak, karena horor itu kalau tidak salah belum ada sebelumnya. Belum ada zona horor. Zona belajar. Yang ada yang zona belajar. Jadi kita ganti itu zona belajar, kita ganti jadi zona horor. Dan zona nada sampai sekarang kita belum ada. Nanti insya Allah ke depan itu akan kita garap mungkin. Doakan saja. Jadi kita lanjut ke cerita
kru yang tadi sampai kita panggil Fajrul Fawaid, kru dari zona merah untuk join Fajrul Fawaid karena kita butuh editor di situ men. Untuk editor pada saat itu. Untuk Editor untuk video-video lucu. Video lucu saat itu. Kebetulan itu Helen Merah itu zona layar pertama itu Fajrul Fawaid yang itu. Edit itu kan? Iya tuh. Edit. Jadi formasinya kita saat itu sudah Fajrul semuanya edit itu. Pertama saya Iswandi masih Aco Alangnya. Aco Alang, kemudian siapa lagi? Teguh Eman, Teguh sama Fajrul Fawaid. Aslam kan sudah tidak ada Aslam. Aslam itu semuanya dia. Dia konten pertama saja. Iya. Setelah itu 2 bulan kemudian dia sudah muncul harus tahu dia bagi yang menemukan Aslam tolong sampaikan pada kirim donasi ke gini. Lanjut. Tapi jujur saya sakit hati dan Aslam. Baca Aslamnya. Maafkan dia yang tahu. Sudahlah, yang berlalu kan biarlah berlalu. Jadi kita di bulan-bulan apa kira-kira zona merah itu? Bulan September. September ya. Hitungannya berapa bulan cok kita? 4 bulan. Jalan 5. Januari. Februari. Jalan 6. Kemudian itu Septembernya. Oh gitu. Oktober. Berarti berapa tahun? 5 bulan ya? 5 bulan. Mau masuk 5 bulan. Jadi setelah Fajrul Fawaid kita ajak join, alhamdulillah sekarang masih join Fajrul Fawaid. Cuma mungkin dia punya kesibukan yang tipu-tipu. Kesibukan yang tipu-tipu. Baru join 2 orang berikutnya. Setelah Fajrul Fawaid itu saudara Taufik Roman dan saya Ichwan Justa. Oh iya. Wow. Ichwan. Kalau Iwang yang paling terakhir join itu. Al-Azhar. Oh Al-Azhar satu sempat juga cari editor Al-Azhar cuma Lau salah dia. tidak usah. Kayaknya dia belum siap untuk bisa komitmen dengan zona merah. Jadi mungkin belum bisa join saat itu. Mungkin dia pikir Al-Azhar. Kayak Masih. terima kasih. Sudah. Kru berarti kalau untuk sekarang jadi setelah melalui 5 bulan ini kan kita banyak gonta-ganti kru sebenarnya. Akhirnya formasi tetapnya kita Aco Alang juga sudah tidak join karena dia mungkin sibuk urus usahanya, omnya. Jadi sukses bang. amin. Yang nabut kau yang kau sponsori kita dari dulu janjimu baju tiada. Palsu zona merah palsu kau Aco. Lomboan tak. Ya saya tidak tahu sih. Jadi formasi terakhir zona merah, formasi patenya sudah sampai sekarang itu saya, Iswandi, Taufik, Iwang, Eman, Teguh, dan Fajrul. Jadi kita total 7 orang. 7 orang. Sampai sekarang 7 orang. Sampai sekarang. Iya. Tidak lagi satu. Sebenarnya zona merah itu dia pernah kayak mengeluarkan orang. Iya. Tidak pernah. Jadi dari orangnya sendiri yang minta out ya silakan. Kita tidak sudah ditahan juga toh. Tidak mengeluarkan secara langsung. Iya. Oh, ada satu lagi yang baruan masuk juga setelah Iwang. Reza. Cuma dia punya kesibukan lain juga. Cuma dia sudah masuk dalam grup zona merah sebagai editor juga. Jadi editornya kita sekarang ada 3 sebenarnya. Nah ini yang saya pertanyakan setelah penjelasan kru apa itu zona merah. Kenapa zona merah bisa mampet kalau saya videonya yang dari biasa 1 minggu bisa 2 video di upload. Kenapa bisa begitu? Ini saya kira kamu menjelaskan. Kan kau yang paling tahu. Oh iya. Kau kan ini Basuki Rahmat terus. Udah studio kan kau sekaligus satpam. Kau ini keruan merangkap jadi satpam. Multi talent. Editor bisa. Bisa. Oh iya, astaga editornya kita satu Roman dan Kan yang di sini. Astaga, dengan mamanya sudah ini buat mamanya nonton ini video. ayo minta edit TikTok ngomong nanti. Kenapa bisa? Karena bisa lambatnya itu. Mungkin pengaruh
Oke, semangat. lama semangat gitu, lama memulai mungkin itu yang agak-agak lemot upload. Oh gitu. Semangatnya terlalu lama gitu, jadi kadang semangat dia kau udah baku kore. Maksudnya semangat terlalu lama bagaimana? Saya tidak mengerti. Sudah semangat, semangat sekali. Sedangkan kontennya belum ada. Bisa semangat gitu. Mutiara mau dia edit. Oh, jangan halu aksi berarti. Pas sudah ada, hilang semangat. Oh iya. Kayak ketawa mau pikir begini deh. Ya memang begitu, kalau penjelasan yang topik ini di luar nalar. Jadi kita susah untuk memahami. Untuk memahami topik. Pokoknya bantu terus yang kemarin mau aja. Isu Andi, apaan? Kendalanya kita itu tidak buat konten. Sebenarnya konten ada yang kita sudah siapkan untuk diupload. Cuma kan kita kayak saya, Farli, Taufik, dan editor-editor yang lain ternyata ada kesibukan juga kita. Kayak kemarin kita ada pergi bencana, membantu sosial. Tapi kalau saya di samping kesibukan itu melihat faktor apa manusiawinya memang naik turunnya. Memang kita mungkin ada di fase kemarin lagi apa bisa dibilang istirahat dulu, merefresh semuanya, lagi malas dengan kehidupan. Karena jujur ternyata setelah buat YouTube tidak gampang itu ternyata buat video itu. Untuk bisa upload 1 minggu 1 video saja itu bersyukur sekali. Apalagi kayak kita kemarin itu kan 1 minggu 2 video, bahkan sudah upload 2 video itu masih ada 4 video yang belum upload, sudah kita simpan. Jadi bayangkan kita punya waktu itu kita punya kinerja untuk YouTube ini. Jadi tiap hari itu kita selalu bikin konten. Jadi yang editor di laptop terus. Jadi kita kemarin mungkin saya ada di titik jenuhnya kita dengan pekerjaan ini begitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya melihat video kami atau paling cuma di skip untuk buat satu video itu susah sebenarnya, butuh perjuangan karena teman-teman juga punya kesibukan. Untuk kumpul mereka ini waktunya orang untuk bikin konten ini mahal begitu. Jadi tolong ya kalau bisa hargai karya-karya yang kami upload di channel kami ya, karena editor juga capek juga biasa. Dan kita tidak bisa paksakan untuk kayak ayo edit cepat karena orang edit ini harus punya mood juga. Kalau tidak bagus juga hasilnya nanti bagaimana Fik? Ada yang sudah diupload 2 minggu ternyata tipu. Bisa ditolak gara-gara moodnya atau apa? Marah aja tuh. Dikasihkan sendiri di rumah. Saya Bang Edit itu lebih, menurutku lebih sulit. Iya betul. Bang Edit lebih sulit Dibanding Nggak buat konten. Gak tau buat konten. Kita buat konten mungkin yang agak lamanya Riset pikir konsep kan. Mungkin itu yang lama. Tapi setelah hanya kita bayar buat potong-potong kan, taruh tambahkan musik. Itu yang agak mencari inspirasinya itu ya. Biar beda dengan video-video sebelumnya. Untuk supaya penonton Zona Fans lebih lebih bersemangat lagi ketika melihat nonton video. banyak kenal juga kayak Teguh misalnya, editor utama kita tuh sebenarnya itu secara kualitas mungkin dia yang paling paling bagus ceritanya. Cuma kan dia ya biasa harus ke kampung. Kampung halaman kasih bang. Berat kata jaringan di Sunday bilang untuk upload. Harus ke kampung. Karena kalau di sini ditelepon orang tuanya terus nanti. Iya, jadi dia baca di kampung. Dia sebenarnya dipaksakan sih. Iya. Dipaksakan, tapi Dia kalau ada ya, ayo. kampung halaman nih. Mulai berpisah-pisah begitu ya. Kayak Satu sekali apa yang sampai saya bertanya gitu.
teman berapa? Kok dia lempar jokes begitu, kok tangkap lah. Kalau saya serius, dari semua kru itu ada di titik titik manusiawinya sebenarnya. Capek dengan rutinitas yang buat video itu. Jadi mungkin itu refreshing. Akhirnya kita kembali lagi, keep on the track lagi kita ini. Insya Allah mungkin kedepannya ya kita akan fight lagi video-video. Jadi saya harap tolong dinaikkan lagi viewernya. Menurut viewers yang tadi biasa satu kali upload paling 300 viewers lah minimal ya. 300 ke atas ini cuma 100 lagi. Tapi alhamdulillah. Masih ada yang alhamdulillah di titik, kalau saya alhamdulillah di titik jenuhnya kita masih ada beberapa video yang kita upload. Makanya saya harus apresiasi sama temanku 2 orang di samping ini. Mari. Dua orang ini Harus apresiasi sama 2 orang ini karena jujur 2 orang ini yang ketika kita punya kesibukan teman-teman lain lagi malas, mereka ini yang fight untuk buat konten walaupun 1 minggu 1 video. Sempatan kemarin ada konten edukasi itu. Sangat ada edukasi. yang penting ada konten. Yang penting ada konten dulu.